Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kita mengalami barangkali bahwa sendal kita hilang di masjid atau sendal kita hilang di musola tempat kita sholat. Artinya ini apa? Bahwa kalau di masjid itu tidak semua orang tujuannya ibadah. Ya, kalau kita positive thinking, mungkin ada orang yang ingin ganti sendal yang lebih baik dari sendalnya yang lama, sehingga ia mengambil sendal yang ada yang dia suka. Tapi bagi kita yang kehilangan sendal, itu bukan berarti hal buruk, ya. Bisa kita ambil positifnya, ya hitung-hitung sedekah, ya. Tetapi ada yang menarik dari ini sebenarnya kalau kita lihat dalam perspektif ibadah kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwasanya kalau sendal kita hilang di masjid, itu artinya kita berangkat ke masjid, kita pergi ke masjid, kita beribadah ke masjid. Dan kalau sendal kita hilang, itu adalah hal yang biasa. Tandanya bahwa barangkali apa yang kita miliki itu disenangi oleh orang lain. Tetapi tanda yang paling penting adalah bahwa kita adalah orang yang suka ke masjid. Maka kalau sendal kita hilang di masjid, itu adalah pertanda baik, bukan pertanda buruk. Pertanda baiknya adalah bahwa kita adalah orang yang sering ke masjid, bahwa kita orang yang beribadah di masjid. Kalau sendal kita hilang itu soal lain. Ya, itu tadi, ada orang yang ingin menukar sendalnya yang lama dengan yang baru. Dan ada sendal yang dia inginkan, lalu dia ambil. Nah, kalau kita bawa positive thinking, biar dia ambil saja. Tidak apa-apa, hitung-hitung sedekah. Berapa sih harga sebuah sendal yang barangkali sudah lama kita pakai? Ya, saudara-saudara sekalian, yang menyedihkan justru adalah bahwa sendal kita tidak pernah mampir ke masjid. Kalau sendal kita ada di masjid dan hilang, saya katakan itu pertanda baik. Maka kalau sendal kita tidak pernah ada di tempat sendal di masjid atau tidak pernah mampir di masjid, itu artinya kita orang yang nggak pernah ke masjid. Orang yang sendalnya nggak pernah di masjid mampir, sesungguhnya itu adalah sebagai bukti bahwa orang tersebut nggak mengunjungi masjid. Padahal kita tahu masjid itu adalah tempatnya orang Islam beribadah. Masjid itu adalah tempat kita sujud. Ya, kalau dalam ilmu nahwu sharaf itu disebut dengan zarful makan, ya, menunjukkan tempat di mana kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan adalah momen yang paling baik untuk kita datang dan meramaikan masjid. Kalau nanti di Ramadan ini sendal kita hilang, artinya itu pertanda baik bahwa kita ke masjid. Tetapi Ramadan yang masjid ramai, sendal kita tidak pernah ikut meramaikan dengan sendal-sendal yang lain yang ada di masjid, maka kita sesungguhnya adalah orang yang jauh dari masjid. Saudara sekalian, ada memang 3 panggilan. Yang 3 panggilan ini kita temui dalam hidup kita. Yang pertama adalah panggilan muazzin untuk kita hadir sholat berjamaah masjid, di musola, di langgar, di surau, atau di rumah kita. Bisa kita abaikan, bisa kita ikuti. Karena tidak semua orang yang kadang mengikuti seruan untuk menunaikan sholat sesuai dengan waktunya tersebut. Panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Panggilan ini tentu saja sudah didengungkan pada masa lalu ribuan tahun lalu oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana ia menyeru kita umat manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Ka'batullah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kok Bapak, Ibu, Mas, Mbak nggak haji, padahal uang sudah cukup, nggak daftar haji, saya nggak mendapatkan panggilan, saya nggak dapat seruan. Maka lihatlah dalam Al-Quran, jelas
bahwa kita diminta hadir untuk memenuhi panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Panggilan yang kedua ini juga bisa kita abaikan. Buktinya banyak orang yang secara materi dia mampu, secara fisik dia mampu, secara psikologis dia mampu, tapi tidak menunaikan ibadah haji. Justru yang terjadi sebaliknya adalah orang yang secara ekonomi pas-pasan, ya, tapi dia punya keinginan kuat. Banyak orang yang justru ekonomi bawah, ekonomi miskin, bisa menunaikan ibadah haji dengan ketekunan yang menabung, ketekunan yang mengumpulkan uang rupiah demi rupiah untuk menunaikan ibadah haji. Lalu yang ketiga adalah panggilan Allah untuk kita kembali kepadanya, yaitu kematian. Dan kalau kematian ini kita abaikan, tentu tidak bisa, ya. Kita tidak bisa menunda, kita tidak bisa juga memajukan, karena Allah lah yang menentukan. 3 panggilan tersebut, panggilan untuk sholat, panggilan untuk menunaikan ibadah haji, bisa kita abaikan kalau mengabaikannya. Tapi panggilan yang ketiga ini tentu saja tidak, karena malaikat maut akan melaksanakan tugasnya untuk mencabut nyawa kita manusia yang masih hidup. Saudara sekalian, kembali ke poin yang pertama tadi, bahwa panggilan kita untuk menunaikan ibadah sholat, apalagi di bulan Ramadan ini, kita tidak hanya melaksanakan sholat fardu berjamaah, tetapi juga kita melaksanakan sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat taraweh dan witir. Maka marilah kita meramaikan momen Ramadan ini. Bila kita di Ramadan tahun lalu tidak bisa melakukannya secara maksimal, maka Ramadan sekarang adalah waktu maksimal yang bisa kita lakukan. Kalau sendal kita hilang, itu pertanda baik, artinya kita ke masjid. Tapi kalau sendal kita nggak pernah mampir ke masjid, maka itu adalah pertanda buruk, kita tidak pernah ke masjid. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.